Ada beberapa sosok manusia sekarang ini yang paling dibenci oleh barat dan timur, Pak. Paling dibenci oleh orang munafik, tidak disukai oleh kaum kafir. Siapa mereka? Salah satunya sosok yang baru saja kita ceritakan ini. Sudah ada upaya-upaya untuk membunuhnya. Caranya meracunnya, mungkin dibunuh dengan cara dari dekat, segala macamnya. Sampai sekarang Allah masih menjaganya. Yang kedua, Zakir Naik. Sosok Zakir Naik ini, untuk orang beriman di muka bumi mencintainya. Bapak kenal nggak Zakir Naik? Cinta nggak dengan dia? Luar biasa, Pak. Barat sampai-sampai memberikan warning, peringatan keras, jangan sampai Zakir Naik masuk, karena berbahaya, Pak. Keberadaannya di mana berada bisa ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ilmunya sangat banyak terbukti betapa lecehnya, betapa lemahnya agama-agama buatan yang lain. Sementara betapa kuatnya, betapa kokohnya Islam ini yang memang sumbernya dari langit. Masya Allah, Zakir Naik. Dan Zakir Naik ini target diracun, target dibunuh. India mencari akal bagaimana menghabisin orang ini. Barat juga mencari siasat bagaimana menghabisi orang ini. Yang ketiga, yang punya pengaruh yang sangat ditakutkan sekarang ini oleh Barat, oleh Yahudi, bahkan juga oleh kekuatan Timur adalah Recep Tayyip Erdogan. Ya, di tangannya dengan vulgar beliau mengatakan, semua capaian ini karena kami kembali kepada Islam dan kami mencampakkan sekularisme. Beliau yang berani mengatakan, di mana Islam dulu terkubur dan runtuh, maka disitulah Islam akan kembali bangkit. Beliau mentargetkan 2025 khilafah Islamiyah sudah ada di puncak kejayaannya kembali, dan dia menginginkan Turki akan menjadi negeri yang akan memperjuangkan tegaknya khilafah kembali. Ngeri, Pak. Beliau yang berani menghina Perdana Menteri Israel di depan dunia, ya, sedang di shooting di depan dunia, rakyatnya dengan satu kali komando, hanya lewat Twitter, hanya lewat media sosial, bangkit seluruhnya, menandakan rakyat begitu cinta kepadanya. Hanya 10 tahun, Pak. IMF dulu yang melilit Turki ini dengan utang. Setelah 10 tahun, IMF yang berutang pada Turki. Masya Allah. Di bawah kepemimpinan Erdogan, masjid-masjid penuh, padat di mana-mana. Para hafiz bermunculan. Di zaman Erdogan, Masya Allah, teknologi, Pak, satu di antara 3 teknologi yang ada di Amerika, Turki salah satunya yang terbaik. Pesawat maskapai penerbangan Turki. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelimuti Yerusalem, sejumlah wilayah Israel Utara dan tepi barat Palestina. Peristiwa alam langka ini mengakibatkan penutupan sejumlah jalan dan sekolah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Syekh Su'ud Shuraim, saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat, dan dia berkata, hadhihi ayatun min ayatillah. Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab?